Nabi SAW jika di akhir 10 hari terakhir, ya, dakhalal ashar syadda mi'zarah. Jadi Nabi itu pakai sarung, Pak. Ya, Nabi setiap 10 hari terakhir mengencangkan sarungnya. Tuh, Nabi pakai sarung kan? Ayo amalin pakai sarung ntar. Boleh nggak pakai gamis? Ya gamis itu bagian dari sarung karena bentuknya sarung. Nah, coba amalkan sunnah sarung hari ini, besok mau gamis, besok pakai celana gitu. Ya, digilir aja. Nabi itu fleksibel. Orangnya nggak kaku. Yang kaku kan kita, Pak. Mesti pakai sarung tiap hari, ya kan repot juga. Nah, tapi kalau di Malang, di Jombang, di Madura tuh ya, kiai-kiai nemenin istrinya masuk ke mall pakai sarung, Pak. Coba antum pakai sarung masuk. Jadi orang aneh. Mengencangkan sarung itu bisa berarti tidak menggauli istrinya, bisa berarti beliau ini mulai ketat beramalnya. Nah, saya lebih cenderung mengartikan beliau ketat dalam beramal. Ya, maka Nabi itu, ini kan orang nanya, Ustadz, bid'ah nggak sih bangun-bangunin orang subuh? Tergantung caranya. Nabi kan disebutkan wa ayqaza ahlah. Nabi jika sudah mau beramal yang ketat tadi, membangunkan keluarganya. Bahkan Nabi itu ketuk, dulu kan belum ada mic. Masuk ke rumah, ketuk semuanya. Keluarga Nabi kan banyak, istrinya 9 waktu beliau mau wafat. Lalu anaknya, istrinya, sepupunya itu dibangunin semua. Nah, disitulah sunnahnya membangunkan orang qiyamul lail. Jadi kalau ada orang nanya, ada nggak sih dalilnya? Ini dalilnya. Dulu metodenya manual satu-satu, sekarang bisa lewat toa. Ya, bukan tua, Pak ya, toa. Pakai sound, pakai mikrofon. Yang penting jangan ugal-ugalan. Ini masjid Baitullah, rumah tempat menyembah Allah. Maka ini hati-hati, Pak, nanti anak-anak muda jangan sampai nggak beradab ketika dia membangunkan orang di masjid. Gimana? Nah itu nggak benar itu. Diajarin. Ya. Annahu kinayatun anil jidd wa tashmir, anil jadd wa tashmir fil amal, ya. Ini maknanya adalah mengetatkan amalan. Dan bagian nomor 2 terakhir, jadi ada 2 poin lagi. Imam Ghazali yang merupakan sumber kitab ini, Imam Ghazali punya kitab Ihya, diikhtisar oleh Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi diikhtisar lagi oleh Ibnu Qudamah Maqdisi. Membagi kelas salat saum itu menjadi 3, dan kita nanti akan sering dengar ustadz berceramah di bulan puasa nanti mengenai pembagian ini. Tapi saya nggak mau teoritis, nanti kita langsung tunjukkan prakteknya, ya. Yang pertama saumul awam, saumul umum, puasa orang umum. Puasa umum itu puasa dari makan, minum, dan jima. Cuma itu. Tapi matanya jelalatan, telinganya masih suka gosip, lidahnya masih suka cari lawan. Nah, maka nih aktif sosmed yang beda-beda paham, udah stop dulu deh, ya. Ustadz, saya nggak bertengkarnya pas puasa, malamnya saya tengkar lagi di sosmed. Ya sama aja. Tujuan puasa kan biar setelah puasa selamat. Ini habis berbuka, balik lagi dia, kambuh lagi. Nah, ini bahaya. Ini puasa orang awam. Orang awam, shaumul umum, dia berpuasa hanya untuk mengurangi makan, minum, jima. Nah, kita mau sampai tahun kapan, Pak, begini-begini mulu? Ya, mau nggak naik kelas? Mau? Nah, sekarang jangan cuma lapar sama dahaga, sama jima. Sekarang ditambah puasa anggota tubuh dari maksiat. Mulai puasain mata. Itu kalau buka YouTube kan ada iklannya macam-macam, Pak. Berarti kurangin dulu nonton YouTube-nya, ya. Lah Ustadz, saya ini mata udah bebal. Belagu gaya dia, ya. Mata saya sama aja yang buka menutup. Saya nggak percaya. Ya, kiai aja lewat, barsiso aja lewat, masa ente nggak kuat, masa ente kuat gitu.
Jadi kalau ada orang bilang bagi saya sama aja, orang buka-bukaan sama tutup-tutupan, wallahi ini nggak mungkin, ya nggak mungkin. Dulu kita di Istiqlal, pas keluar naruh sendal, saya kan pernah cerita, ya. Pas di samping saya ada juga yang ngambil sendal, tapi masya Allah pak badannya, masya Allah, ini kelihatan juga sama saya sekali. Tapi yang melotot matanya itu si penjaga sendal. Kita dicuekin sama dia, kita mau ngambil sendal nggak didengar sama dia. Akhirnya kita bilang, mas, sendalku. Gitu amat sih ngeliatin orang. Iya di rumah gitu-gitu aja katanya. Masya Allah. Itu udah di masjid pak. Maka di masjid, bahkan di Masjidil Haram, banyak yang modus sengaja nyenggol-nyenggol orang India, ya, cewek-cewek Turki yang bening-bening. Jadi setan itu mau di depan Masjidil Haram tetap aja setan, ya. Orang bersyahwat di depan sama aja. Memang begitu tabiat badan kita begitu. Kita nggak akan munafik dalam masalah itu. Sama kita semua. Bedanya ada orang yang tahu cara mengendalikannya, atau ada yang kalau terjebak dia tahu jalan pulangnya, dia tahu cara sadarnya. Itu aja bedanya. Maka yang afdol itu memang kalau ke Masjidil Haram kita puasa pak. Jadi nggak berani, wah nggak enak, nah gitu ya. Sering istighfar jadinya. Nah ini namanya puasa khusus. Jadi puasa khusus ini, kalau khusus bahasa Arab artinya istimewa. Tadi puasa orang awam. Kalau sudah naik ke puasa yang istimewa, itu anggota tubuh ikut puasa. Itu dia bahagia itu pak. Ya Allah mandangnya sudah ridho, itu puasa udah langsung diterima. Langsung diterima tuh. Ustadz gimana kalau sesekali kelewat juga? Kan kita bisa istighfar. Ah ini lo uniknya. Orang kalau